Nah, sebelum beliau menyampaikan tausiah, perlu kami perkenalkan pada Bapak dan Ibu sekalian bahwa nama lengkap Bapak Insinyur Muhammad Nurdin MSI, asal Tegal, Jawa Tengah. Kadang-kadang kalau dengan saya, kalau nggak ngapak, orang kepenak. Beliau tugas pokoknya yaitu dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Namun beliau juga dai, beliau pembina Forum Pembela Islam. Jadi ada di Lampung ini ada lembaga Forum Pembela Islam yang menghimpun alumni pondok pesantren untuk bisa menjadi dai di masjid-masjid. Nah, ini beliau pembinanya. Yang berikut juga beliau juga salah satu punya yayasan lembaga pendidikan juga pembina, yaitu SD IT Robi Rodiah di Jalan Cengkeh Kedumenan, termasuk anak saya tiga alumni. Juga anak beliau yang berikut nomor berapa saat itu satu pondok dengan anak saya. Jadi sengaja kami undang ustadz-ustadz yang sama-sama mengaku di bidang pendidikan. Kalau tahun yang lalu beliau pembina SDIT Fitra Insani, tahun ini Rodi Robiah, dan juga punya Yayasan Mila Ibrahim yang harapannya membina atau membimbing haji dan menyantuni fakir miskin anak yatim. Nah, beliau urusnya bukan urus kurang makan, tapi banyak lahan dakwah yang beliau laksanakan, sehingga duduknya sebagai dosen tapi juga berpikir untuk umat. Baik, kami juga perkenalkan Ustadz Nurdin di hadapan Ustadz itu Bapak dan Ibu karyawan karyawati Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak itu salah satu UPT dari Kemendikbud Ristek, yaitu UPT dari Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Harapannya tupoksinya meningkatkan kompetensi guru. Nah, ada kurikulum Merdeka saat ini, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Itu diantaranya lembaga inilah yang ditugaskan oleh Kemendikbud Ristek, kepanjangan dari Dirjen GTK. Nah, untuk itu mohon diberi tausiah penguatan, karena bulan Ramadan ini ketika kita tidak disiapkan jasmani dan rohiyahnya, nanti Ramadan berlalu tidak ada dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Untuk itu mari Bapak dan Ibu saudara sekalian kita sama-sama simak tausiah. Allah kasih waktu barangkali singkat, padat dan tepat. Bagaimana kalau kita sepakati 30 menit? Kurang? 45 menit ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan pada Ustadz Insinyur Muhammad Nurdin MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pasnya kalau bisa dikecilin pasnya. Ya, nggak ada pasnya ya. Mohon maaf ibu-ibu. Tapi pun ya, saya masih ada sisa batuk ya. Jadi kalau agak terganggu sedikit, mohon maaf. Pertama dan utama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini Allah mempertemukan kita di ruangan yang sangat layak, ruang Merdeka Belajar, dalam rangka untuk silaturahim dan sedikit ya tausiah. Untuk yang sakit tadi siapa namanya Bu? Yang sakit? Nasib Wasito ya. Untuk itu mari kita bersama-sama dimohon keikhlasannya untuk membaca Al-Fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minumnya harus air hangat, Pak. Oh, Ya. jadi Ini soalnya saya udah kakek-kakek nih, jenggotnya udah putih. Ya Allah, dengan barokah surat Al-Fatihah, mohon kiranya disembuhkan Bapak Nasib Wasito yang sedang diberikan surat cinta oleh Engkau ya Allah. Karena hakikatnya sakit itu merupakan tanda sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan segera disembuhkan dan pulih lebih cepat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena tadi sudah diperkenalkan oleh kawan saya, Bapak Hartadi, yang memang saya sangat kagum dengan beliau. Beliau aktif di mana-mana, ya. Pertama di masjidnya sendiri dekat rumah, beliau juga sebagai takmir, dan beliau selalu menjadi MC di dalam seluruh ceramah, ya. Seluruh ceramah, seluruh pengajian di masjid beliau itu jadi MC. Dan memang ciri khas beliau itu suaranya menggelegar, ya. Sampai suara ustadznya itu kalah, ya. Suara saya kecil begini, Bu. Kalau suara beliau itu mantap, ya. Dan di mana beliau menginjakkan kaki, di situ ada pengajian. Itulah kehebatan Pak Hartadi, ya. Saya sendiri di kampus Unila, saya tidak mampu berperan seperti beliau. Saya nggak mampu. Jadi alhamdulillah, Bapak Ibu, ada kawan yang namanya Pak Hartadi ini bersyukur karena beliau sebagai penggerak. Ya. Tidak berlebihan. Saya menilai asli, Bu, asli, nggak berlebihan. Baik, insya Allah ini sekarang tanggal berapa, Bu? 7 ya? 8, 9, 10, 11. Jikalau mengikuti Muhammadiyah, maka 4 hari lagi kita siap, ya, puasa. Jikalau mengikuti Muhammadiyah. Jikalau mengikuti pemerintah berarti tunggu sidang isbat, ya. Sidang isbat itu bisa dilaksanakan malam 11, bisa dilaksanakan malam 12, ya. Yang jelas menurut perhitungan ilmu falak, ilmu astronomi, itu memang bulan sudah di atas ufuk, tetapi masih kurang dari 1 derajat, ya. Sudah di atas ufuk, tapi kurang dari 1 derajat. Nah, bagi orang Muhammadiyah, asal sudah di atas ufuk, maka berarti sudah tanggal 1. Sedangkan bagi pemerintah itu harus 3 derajat. Sebab kalau tidak 3 derajat tidak kelihatan oleh mata, ya. Tidak terlihat oleh mata dan teropong. Nah itulah, tapi perbedaan ini tolong tidak perlu dipertentangkan. Insya Allah semuanya ada dalilnya, ya, ada dalilnya dan benar, ya. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan kenapa mengikuti ini, jangan, ya. Baik, terima kasih kepada yang membawakan air hangat. Hangat atau panas ini ya? Soalnya kalau panas nanti lidah saya nggak jadi ceramah. Ya Bu, saya di dunia pendidikan di kampus Unila, tetapi latar belakang saya bukan FKIP, bukan keguruan, sehingga ilmu keguruan ibu-ibu lebih canggih dari saya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tentang pedagogi, ya, Bapak Ibu lebih canggih. Saya dari Institut Pertanian Bogor di Bogor, S1 di sana, S2 di sana, kemudian di Unila saya sebagai dokter tanaman. Saya dokter tanaman, mengurusi tanaman sakit. Nah, di masyarakat saya juga dokter, ya, dokter penyakit jiwa, ya. Jadi yang suami istri lagi berantem, lagi ribut, lagi kacau,
yang lagi konflik itu insya Allah ya bisa kita bahas bersama-sama untuk dicarikan. Makanya tadi sebelum saya masuk ruangan sini Bu, saya tadi di ruangan sebelah Bu, saya diskusi sama Pak Har tadi, Pak, manajemen apa yang paling laris? Manajemen apa yang paling laris? Pak Har tadi nggak bisa jawab, nggak bisa. Manajemen yang paling laris adalah manajemen konflik, ya konflik. Karena di mana-mana ada konflik, suami istri konflik, pengurus masjid konflik, pengurus organisasi konflik, pengurus yayasan konflik, pengurus sekolah konflik, pengurus partai konflik, ormas konflik. Nah itu makanya manajemen yang paling laris itu manajemen konflik. Ya. Dan saya senang untuk menghadapi untuk menyelesaikan orang-orang yang berkonflik itu. Nah, jadi memang menghadapi masyarakat itu seperti itu. Nah, baik, untuk masalah saum Ramadan, saya akan mengawali dari hikmah dan adab saum. Hikmah dari saum itu sebenarnya sangat banyak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, orang yang bersaum akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saum itu adalah salah satu amalan yang terpenting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba dibayangkan, ibu misalnya, ini kebetulan kalau ibu yang bukan ibu karir ya, ibu yang di rumah ya. Atau bapak juga bisa sama saja. Bapak misalnya di kantor, jauh dari istri, jauh dari anak, ya. Kemudian dia pura-pura izin sama kepala sekolah, Bu saya keluar dulu ya, ya. Nah tahu-tahu masuk warung kaki 1000, ya, di bulan Ramadan. Warung kaki 1000 itu warung yang kelihatan kaki aja gitu. Ya warungnya tertutup, ya tertutup oleh satir. Nah itu kan tidak ada yang melihat. Istri, anak, ponakan tidak ada yang melihat. Kepala sekolah juga mungkin nggak melihat. Nah, tapi kalau dia itu takut kepada Allah, kalau dia dekat kepada Allah, maka dia tidak berani. Itu kalau seorang laki-laki. Saya tidak mengira ada tetangga saya itu yang pokoknya sahur bareng sama istrinya, sahur bareng. Tapi ternyata sebulan nggak pernah puasa, Bu. Nggak pernah puasa. Astagfirullah. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau sudah haji, dan insya Allah di akhir hayatnya dia sedang rajin ke masjid. Ya. Ternyata dulu nggak pernah puasa, tapi sahur terus sama istrinya sahur. Tahunya istrinya ya puasa, istrinya tahunya puasa, tapi di luar tuh makan makan sahur sampai rawon. Ya. Nah, kembali kepada misalnya seorang ibu di rumah, ya, suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, pulang dari warung, katakanlah jam 11:30, buka kulkas, ya. Ada makanan seperti ini, ada snack, ya. Itu seandainya mau, kan nggak ada yang melihat, Bu. Ya, nggak ada yang melihat. Tapi kenapa dia tidak mau? Tidak mau meminum, tidak mau mengambil buah yang ada di kulkas. Kenapa dia tidak mau? Karena dia dekat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia tidak melihat, tapi dia yakin Allah melihat saya. Allah melihat saya. Ya. Saya tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat saya. Allah mengawasi saya. Itulah nilai puasa yang tertinggi, yaitu muraqabatullah. Ya, muraqabatullah, yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi. Para ibu sekalian, di samping itu puasa kan merupakan rukun iman, ya, rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, Bu? Syahadati alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan. Rukun Islam yang keempat, ya. Dan puasa kan mengandung pahala yang sangat besar. Karena nanti di surga ada pintu. Ibu yang jilbab biru, surga ada berapa pintunya, Bu? Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintunya? Ada banyak. Ibu yang jilbab putih, Bu, Mas, Bu, Mbak, ada berapa pintu surga?
Pintu surga ada berapa? Ada berapa? 8. 8. Oh, itu berhak mendapatkan hadiah itu, Pak. Tapi saya nggak bawa uang nih. Harusnya saya ngasih door prize itu. Ya. Betul 8, betul. Ya, very good, very good. 8. Di antara pintu surga yang 8 ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Dan pintu itu adalah pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Nanti di hari kiamat dibuka pintu itu, kemudian malaikat penjaga memanggil, siapa yang berpuasa dulu? Ayo masuk, masuk, ayo masuk, masuk. Nah, masuk. Setelah semua yang berpuasa masuk, kemudian ditutup. Ya, tidak boleh satupun masuk kecuali orang berpuasa. Jadi orang yang tidak berpuasa tidak bisa masuk surga. Jadi artinya bahwa puasa itu ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, as-saumu junnah. Ya, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng ya. Kalau dalam peperangan Romawi dulu dalam peperangan raja-raja Romawi itu kan perangnya pakai pedang ya. Kemudian ada tamengnya kan untuk menangkis ya, tameng. Jadi tameng itu artinya pelindung ya, untuk melindungi diri, untuk menjaga diri, untuk menangkis dirinya dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa dia akan ditangkis ya oleh tameng, yaitu puasa itu sendiri, sehingga dia tidak akan masuk neraka. Yang kedua, yang ketiga ada sebuah hadis, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id. Ini yang ketiga Bu ya. Jadi yang pertama tadi bahwa di surga ada salah satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng, ya, akan melindungi kita dari api neraka. Nah, di akhirat itu cuma ada dua, neraka sama surga, nggak ada yang ketiga, nggak ada. Jadi kalau kita terlindung dari neraka, artinya apa? Artinya kita masuk surga. Nah, sekarang yang ketiga, tidaklah seseorang berpuasa sehari di jalan Allah. Tidaklah seseorang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya demi hari puasanya itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi orang yang berpuasa di jalan Allah, ya, berpuasa sambil mengabdi kepada Allah, fisabilillah itu luas Bu. Fisabilillah itu bisa dakwah, bisa perang, bisa juga amar ma'ruf nahi munkar, bisa juga mengajar, ya, mengajar. Kalau mengajarnya adalah mengajar yang baik, ya, mengajarkan anak kejujuran, mengajarkan anak tentang kasih sayang, mengajarkan anak supaya berbakti kepada orang tua. Mengajar Bu, mengajar. Itu kan fisabilillah juga. Ya. Misalnya kita ngajar anak supaya anak ini berbakti kepada orang tua. Jelas itu firman Allah. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua haruslah berbuat ihsan. Artinya ketika kita sebagai guru mengajar anak-anak supaya anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu adalah fisabilillah. Karena itu perintah Al-Quran. Ya. Demikian juga ketika mengajarkan anak supaya jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Ya. Kita tahu Bu semuanya, ya, kita tahu semuanya. Masa kecil anak-anak rata-rata kalau masih kecil itu masih suka nyolong jambu, nyolong mangga, pokoknya punya tetangga lah, asal ambil aja. Ya. Dan sampai detik ini di tetangga saya masih seperti itu. Ya, pokoknya asal nggak ada Pak Nurdin ambil, ya. Alhamdulillah depan rumah saya lagi nanam jambu, jambunya itu kalau bahasa Tegal itu mendot, ya. Jambunya itu banyak, ya. Tapi masih mentah. Nah itulah herannya saya Bu. Kenapa masih mentah kok anak-anak doyan ya? Mbok ya nunggu matang dulu, loh, ya agak gembur dikit sehingga digigit manis merah dulu ya. Ini masih hijau, ambil aja. Itulah luar biasa anak-anak ya. Hijau-hijau masih doyan. Ya.
Apalagi bapak-bapak yang pernah punya pohon rambutan, yakinlah ya sampai merah itu udah habis. Ya, rambutan itu masih kuning-kuning dikit, masih ada hijaunya lebih banyak daripada kuningnya. Belum merah, belum, itu sudah disikat sama anak-anak. Nah, ketika kita mendidik anak-anak supaya takut kepada Allah, ya, nah itu jambu bukan punya kita, bukan punya kamu, ya, itu jambu punya tetangga. Memang tetangga nggak melihat ketika kita ngambil, tetapi kan ada Allah, ada Allah, Nah, ketika kita mengajarkan supaya anak-anak itu sadar bahwa ada Allah dan Allah melihat, maka dia nggak jadi mengambil jambu. Gitu. Nah, itu juga fisabilillah. Mengajarkan berbakti kepada orang tua, mengajarkan kejujuran, mengajarkan keadilan kepada anak-anak, mengajarkan kebersihan, itu adalah fisabilillah. Nah, ketika ibu mengajar sambil berpuasa, berarti berpuasanya fisabilillah, ya. Bukan nganggur ya, bukan nganggur mentang-mentang ada ulama yang bilang tidurnya orang yang berpuasa ibadah, masa tidur terus, nah, itu nggak benar, ya. Jadi memang tidurnya orang berpuasa ibadah, tetapi ibadahnya orang berpuasa itu bukan tidur, ya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ibadahnya orang berpuasa bukan tidur. Nah, itu. Baik. Jadi antara wajah kita dengan neraka itu dijauhkan sejauh jarak perjalanan 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Itulah jaraknya antara wajah kita dengan neraka. Jauh sekali, jauh, ya. Ya, 70 tahun perjalanan lumayan jauh, ya. Ini kalau perjalanannya perjalanan onta. Wah, bagaimana kalau perjalanannya perjalanan pesawat? 70 tahun, ya, berarti jauh sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah puasa itu banyak. Yang lain adalah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan melawan setan. Pada diri kita, Pak Harus nanti Bapak ingatkan saya kalau sudah waktunya udah 5 menit mau habis, ya. Saya soalnya kalau bicara lupa jam, jadi tolong diingatkan. Bapak Ibu sekalian, kita memang sudah ditakdirkan Allah punya 2 sifat, ya. Sejak Allah menciptakan kita, maka di dalam jiwa kita Allah sudah menanam 2 sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan pada manusia itu 2 sifat. Pada jiwa kita ada 2 sifat, yaitu sifat fujur dan takwa. Sifat fujur adalah sifat negatif, ya. Negatif itu misalnya malas, membangkang, melawan, ya, menzolimi, kemudian melakukan perbuatan dosa, itu sifat fujur, ya. Culas lah, ya. Sifat curang, sifat-sifat yang buruk pokoknya. Dan di samping itu Allah juga mengilhamkan kita sifat yang positif, yaitu sifat takwa, ya. Nurut, siap diatur, siap taat, mau tunduk, disuruh sholat mau, disuruh ngaji mau, disuruh berbakti kepada orang tua mau, ya, dan lain-lain, ya. Disuruh usaha mau. Ibu pernah dengar gak, Bu, ada seorang anak yang sudah besar, sudah tua, sudah besar, bahkan sudah nikah, sudah punya anak, tapi masih begini sama orang tua. Pernah dengar belum? Ya, betul-betul nggak mau kerja, Pak, nggak mau kerja bablas. Akhirnya si anak itu kemarin diajak oleh kawan kita, diajak umroh, kemudian di jalan itu dinasehati. Alhamdulillah sekarang pulang ke Indonesia, sudah mau mulai kerja. Kenapa dia nggak mau kerja? Yuk, karena dari sejak kecil semua disediakan oleh orang tuanya. Orang tuanya kaya raya, Bu. Dimanja. Berbahaya sekali. Memang orang tuanya itu duitnya banyak. Sehingga anaknya itu sampai dewasa, sampai berumah tangga, sampai punya anak, nggak mau kerja. Kerjanya mau tidur.
begini sama minta orang tua. Nah, jadi ternyata dimanja itu berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita jangan sampai punya anak yang dimanja seperti itu, berlebihan. Nah, jadi sifat-sifat seperti itu ya, malas bekerja, ya. Akhirnya dia dinasihati itu sama seorang ustadz kawan saya juga. Dia bilang, emang bapak kamu akan kekal selamanya? Bapak kamu kan nggak kekal, suatu saat nanti akan wafat. Kalau bapak kamu wafat, kemudian sumber penghasilannya turun, kamu mau makan dari mana? Rupanya dia tersadar, Pak. Dia sadar bahwa bapaknya itu nanti tidak akan hidup selamanya. Suatu saat nanti akan dipanggil Allah. Sehingga dia berpikir, oh iya berarti saya harus bekerja. Alhamdulillah sekarang sudah mau kerja. Ya. Nah, jadi sifat kita ada dua, sifat fujur dan takwa. Fujur itu adalah negatif, Bu, negatif. Takwa itu positif. Takwa itu sifat baik, berderma, kemudian taat, mau sholat, mau ngaji, mau belajar, ya, mau membayar zakat, mau umroh, mau haji, ya. Nah, fujur ini biasanya dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan, ya. Jadi dan setan itu merupakan perangkat intern dan ekstern, Bu, ya. Setan kan ekstern ya, pihak luar ya, setan ya, jin kafir itu setan. Sedangkan yang intern adalah hawa nafsu. Nah, ternyata intern dan ekstern itu ada kolaborasi, Bu. Ada kolaborasi simbiosis mutualisme. Sehingga ketika setan itu berhasil mengendalikan hawa nafsu, maka rusaklah manusia, rusak, ya. Sehingga manusia itu menjadi rakus, ya, rakus segala macam, ya. Dikasih gaji 1 juta kurang, minta 2 juta, dikasih 2 juta kurang, minta 4 juta, dikasih 4 juta kurang, minta 8 juta, terus rakus. Dan benar kata Nabi Muhammad SAW bahwa seandainya manusia itu diberi dua gunung emas, 2 bukit, 2 gunung emas, maka dia akan minta emas yang ketiga, bukit yang ketiga, dan seterusnya. Jadi memang manusia itu punya sifat seperti itu. Sama kekuasaan juga sama, ya, sama. Diberi kekuasaan 5 tahun, kurang dong 2 kali, dua kali, kurang dong 3 kali, terus ya akhirnya sampai berkali-kali berkuasa. Ya, sama manusia juga begitu. Nah, hawa nafsu yang begitu binal, yang begitu liar, itu tidak ada pengendalinya, Bu. Cuma satu, yaitu saum, puasa, siam. Insya Allah dengan siam, dengan puasa, maka hawa nafsu yang beringas, yang terengginas, itu akan bisa dikendalikan dengan baik. Islam berbeda dengan agama di luar Islam. Ada sebagian agama di luar Islam yang mematikan hawa nafsu. Contoh, kamu gak boleh kawin, ya, pokoknya kamu gak boleh kawin, gak boleh. Itu kan mematikan hawa nafsu. Kalau Islam tidak. Islam itu menyalurkan hawa nafsu tapi terkendali, ya. Jadi nikah boleh, bahkan ada batasan-batasannya, ya. Ada syarat rukunnya, ya. Syaratnya apa, rukunnya apa, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar dan lain-lain, ya. Kemudian tidak terlalu mahal, Bu. Ya, kalau terlalu mahal nanti orang-orang mau nikah nggak jadi, karena nggak jadi akhirnya jajan di luar atau jajan di pinggir jalan, ya, jajan di warung-warung, ya, jajan di warung-warung. Kenapa? Nggak mau nikah lah, mahal biayanya. Ya, memang sih orang tuanya nggak minta, tapi pamannya loh, pamannya minta ini, akhirnya besar. Ya, jadi untuk pernikahan itu dipermudah. Prinsip Islam itu permudah nikah, persulit cerai. Itu prinsip Islam, Bu. Prinsip Islam, permudah nikah, persulit cerai, persulit. Ya. Nah, kembali ke sini, untuk mengendalikan hawa nafsu itu satu-satunya adalah dengan saum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga puasa melatih kesabaran dan ketabahan. Ya, karena bakal kita menahan lapar. Ya. Sedangkan orang-orang fakir miskin itu setiap hari lapar. Orang fakir miskin setiap hari lapar. Sedangkan kita disuruh Allah lapar setahun sekali aja, yaitu di bulan Ramadan. Jadi di situ kita dilatih kesabaran. Zuhur haus, lapar.
mau minum, oh jangan dulu, sabar. Jam 2 mau minum, oh jangan dulu, sabar. Asar mau minum, oh jangan dulu, sabar. Jadi sabar, akhirnya Allahu Akbar, baru boleh berbuka. Jadi dia menahan lapar dan minum itu adalah menghasilkan, membuahkan kesabaran dan ketabahan. Yang itu sudah biasa dialami oleh orang fakir miskin setiap hari. Karena mereka tidak ada yang dimakan. Kemudian puasa itu juga dapat melembutkan hati dan membersihkan jiwa. Nah, jadi jelas kalau jiwa kita bersih. Ya, karena apa? Karena sifat takwa itu tumbuh, ya, sifat takwa tumbuh, sifat fujur tertekan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan kepada manusia sifat fujur dan takwa. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya berarti menumbuhkan sifat takwa, kemudian menekan sifat fujur. Nah, itu membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Kenapa mengotori jiwanya? Karena sifat takwanya ditekan, sifat fujurnya tumbuh. Nah, jadi jiwanya kotor. Nah, insya Allah saum ini akan membuat jiwa kita bersih dan membuat hati kita lembut. Ya, yang tadinya kita jarang sedekah, maka di bulan puasa ini kita akan sedekah. Karena apa? Ya Allah, saya lapar setahun sekali, dia lapar tiap hari, tak kasih. Sehingga kita ada keinginan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dan memang sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan, Bu. Jelas. Itu sudah banyak beberapa riwayat ya yang saya pernah baca seperti itu. Maka ibu-ibu jangan ragu-ragu untuk mengulurkan tangan untuk merogoh saku, memberikan infak sedekah untuk fakir miskin. Insya Allah yayasan kami yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Hartadi, Yayasan Milah Ibrahim, tanggal 5 Ramadan akan mengadakan buka puasa bersama yatim dengan menyediakan nasi kotak 120, karena santrinya adalah 115. Santrinya itu semua yatim, semua full yatim, tidak ada yang non yatim, nggak ada, yatim semua. Kemudian sekitar 115, kemudian gurunya sekitar 5, jadi 120. Kita akan bawa nasi kotak seharga minimalis, yaitu minimalis itu berapa? 20.000. Ya. Jadi 20.000 itu belum ada snack, belum ada puding, belum ada kolang kaling, belum ada sirup, belum. Pokoknya minimalis saja. Nah, itu insya Allah kami akan mengadakan. Nanti kalau di antara Bapak Ibu ada yang berkenan bisa minta nomor saya lewat Pak Hartadi. Nah, dan yang pasti bahwa puasa itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Man barang siapa soma berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah, berharap ganjaran, ya. Sekarang kita sudah boleh bilang ganjaran, Bu, boleh. Kalau kemarin mungkin ada yang bilang boleh, ada yang belum, ya. Boleh berharap ganjaran pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi setelah kita puasa, kita akan mendapatkan ampunan sehingga kita akan bersih dosanya. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan puasa yang demikian bagus, tinggi, mulia, tentu ada syarat-syaratnya, tidak gratis, ya. Kita menerima hadiah aja ada SK kan, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. SK, syarat ketentuan berlaku. Ya, kita mau dapat hadiah nih.
mau dapat hadiah dari Telkom, misalnya mau dapat mobil Pajero, nah, tapi di situ ada tulisannya SK, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini juga begitu. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan pahala yang begitu mulia dari puasa ini, maka ada beberapa syarat yang sebaiknya dan seharusnya kita miliki, yaitu jangan sampai kita hanya berpuasa tidak makan dan tidak minum, ya. Tapi hendaknya hati kita juga berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, mulut kita berpuasa, ya. Dari hal-hal tadi yang paling pokok dua, yaitu menjaga lisan, ya, lisan, mulut. Karena lisan ini kalau tidak dikendalikan akan menyebabkan perang dunia keempat, ya. Orang bisa tersulut marah, bisa melokal badik itu gara-gara lisan, gara-gara lisan. Misalnya ibu di supermarket kemudian parkir mobil, ya, itu kalau tukang parkirnya sopan, assalamualaikum, maaf ibu, ini mobilnya agak kesana dikit bu ya, soalnya nanti untuk lewat, itu insya Allah nggak tersinggung. Tapi kalau ngomongnya, bu nggak boleh parkir di sini, nggak boleh, wah ibu-ibu marah itu, marah akhirnya, kamu tahu nggak sih saya ini anaknya anggota dewan, akhirnya viral, masuk di YouTube, ya, seorang anak pejabat marah-marah sama tukang parkir yang miskin. Akhirnya diheboh, ya, masuk YouTube. Jadi semuanya itu diawali dari lisan, ya, lisan, dari lidah. Mari kita berusaha untuk lemah lembut, ya, lemah lembut. Nah, jadi lisan hendaklah tidak berkata sia-sia, keji dan fasik. Jadi kita jaga lidah kita selama puasa, karena Nabi bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam anil lahwi warfas. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun inni shaim. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, ya, bukan, ya. Tapi kata Nabi, puasa juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jadi kita menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, ya. Misalnya bapak-bapak yang masih merokok, mohon dikurangi pak, dikurangi, ya. Mungkin biasa 2 bungkus, ini 2 biji aja, 2 biji, ya. Habis maghrib sekali, ya. Habis sahur sekali, ya. Biasanya 2 bungkus, ya. Sebab kalau di Jawa itu ada istilah udut dulu, udut dulu, ya. Habis makan udut, ya, itu di Jawa di sana. Nah kalau di Lampung saya nggak tahu. Nah jadi kalau biasanya 2 bungkus, kurangi pak menjadi dua batang. Habis maghrib, habis buka, sama habis sahur, ya. Nanti lama-lama berkurang. Oke, terima kasih. Nah, jadi mengurangi. Demikian juga nonton TV dan nonton gambar-gambar yang gak keruan dikurangi, ya. Biasa buka YouTube yang macam-macam, ya, yang orang akrobat, ya, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki, itu untuk sementara YouTube yang seperti itu tutup dulu, tutup, ya. Jadi mempuasakan mata. Kemudian yang biasa saweran, ya, joget-joget sama artis di panggung, ya, jingkrak-jingkrak, nah itu stop dulu, ya. Jadi pokoknya perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu di stop dulu. Supaya apa? Supaya puasa kita itu betul-betul punya hasil, ya. Kata Nabi, tetapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jika ada yang memakimu atau berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Kemudian yang juga penting saya sampaikan di sini, yaitu menghindarkan perkataan dusta dan sia-sia, perkataan bohong, ya. Karena apabila kita melakukan perkataan-perkataan sia-sia, maka Nabi akan bersabda begini,
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah ya. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' ya. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Jadi yang dia peroleh cuma satu, rasa lapar, titik. Pahala dari Allah nggak dapat, surga dari Allah tidak dapat, ampunan dari Allah tidak dapat apa-apa, nol besar. Dia hanya dapat lapar. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan. Nabi juga bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta, bahkan dia berbuat seperti itu, ya, dia berbuat dosa, berbuat palsu, dengannya maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum tidak dibutuhkan oleh Allah. Ya, jadi Allah menilai bahwa puasa kita itu percuma. Kenapa? Karena kita masih berkata zur, ya, berkata dusta, ya, palsu. Kalau bahasa sekarang namanya hoax, ya. Kalau menurut Rocky Gerung, hoax katanya nggak apa-apa. Ya, itu Rocky Gerung. Tapi kan kita bukan mengikuti Rocky Gerung kan. Jadi kita berusaha untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terpenting dari segalanya adalah niat, bahwa kita berpuasa niatnya karena untuk mencari ridho Allah. Ya, mencari ridho Allah, niatnya karena iman sehingga akan menumbuhkan ketakwaan. Jadi kalau puasanya untuk mencari ridho Allah, puasanya untuk mencari pahala balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, puasanya untuk mendapatkan takwa, karena ayatnya tadi yang sudah dibacakan oleh Ustadz siapa tadi? Ya, Ustadz Islah, la'allakum tattaqun, moga-moga kalian bertakwa. Ya. Jadi kalau berpuasa supaya saya takwa, boleh. Berpuasa karena iman kepada Allah, boleh. Berpuasa dalam rangka menjalankan rukun Islam boleh. Berpuasa untuk mencari ridha Allah boleh. Nah, tapi kalau Ustadz, saya berpuasa hanya sekedar supaya badan saya kurus, diet apa diet. Saya berpuasa supaya kolesterol saya turun. Saya berpuasa supaya gula darah saya turun. Saya berpuasa supaya berat badan saya turun. Kalau hanya itu, maka pahala dari Allah tidak dapat sama sekali. Tidak dapat sama sekali, nol besar. Nah, tapi kalau kita berpuasanya karena Allah, maka yang berat badan turun kita dapat, kolesterol turun kita dapat, gula darah turun kita dapat semua, Bu. Dapat. Makanya niatnya harus karena Allah. Habis sih, Pak. Jadi yang penting kita persiapkan niat untuk berpuasa karena Allah. Nah, kalau berpuasanya karena Allah, maka yang sampingan-sampingan itu dapat semua, Bu. Alhamdulillah berat badan turun, alhamdulillah saya nggak kebas-kebas lagi, alhamdulillah saya gula darahnya turun, alhamdulillah. Nah, itu dapat semua itu. Pahala di akhirat pasti dapat. Nah, tapi kalau hanya saya puasa tapi niatnya supaya saya karena ini krisis ekonomi ya, krisis moneter, saya pengiritan niatnya, ya udah, dapatnya hanya pengiritan aja, ya, dapatnya hanya pengiritan, tapi pahala dari Allah tidak. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang bisa dipahami atau mungkin menyinggung. Mohon maaf ya, semata-mata untuk kebaikan kita bersama, agar puasa yang kita jalani itu betul-betul menghasilkan buah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.